Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih, umat Allah Paroki Taman Galaksi, Gereja Santo Bartolomeus yang saya kasih dan hormati dimanapun saat ini berada. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kebijakan Keuskupan Agung Jakarta dalam rangka menerimakan komuni kudus bagi umat Allah yang pada hari Minggu hanya merayakan Ekaristi online atau live streaming dan menerima komuni kudus di rumah. Kebijakan itu disampaikan oleh Keuskupan Agung Jakarta lewat suratnya tertanggal 27 Oktober 2020 dengan nomor sekian-sekian tentang panduan penerimaan komuni kudus untuk umat Allah yang merayakan Ekaristi Kudus di rumah secara online. Panduan teknis akan disampaikan oleh tim gugus Paroki Taman Galaksi. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan secara singkat mengapa kita harus menghormati dan imani sakramen Maha Kudus, supaya umat yang menerima komuni kudus di rumah yang dibawa oleh anggota keluarga yang akan menjadi pelayan pembawa komuni sungguh-sungguh mengimani dan menghormati bahwa yang diterima itu adalah Yesus Kristus, Yesus yang satu dan sama seperti yang kita imani, kita terima di gereja, kita hormati dalam sakramen Maha Kudus, baik yang ditaktakan maupun yang disimpan di dalam tabernakel di gereja-gereja di seluruh dunia, teristimewa di Gereja Santo Bartolomeus Taman Galaksi. Karena itu, pelayan pembawa komuni berdasarkan protokol COVID-19 ini adalah yang berumur 18 tahun sampai dengan 59 tahun dan sudah menerima sakramen inisiasi secara penuh, artinya telah menerima komuni pertama, telah menerima krisma, tentu sebelumnya menerima baptisan. Anggota keluarga kita masing-masing, dan tentu ini ada banyak pandangan yang saya yakini itu benar, bahwa menurut hukum gereja kita, gereja Katolik, juga tradisi atau magisterium gereja yang menghantar atau membagi komuni kudus adalah hanya yang tertabis atau yang telah dilantik oleh keuskupan atau ordinasi wilayah untuk pelayanan itu. Namun saat ini anggota keluarga yang umurnya 18 sampai dengan 59 tahun dilantik dalam tanda petik oleh uskup untuk menjadi pelayan pembawa sakramen Maha Kudus. Lewat SK-nya itu yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2020, di situ secara resmi Uskup Keuskupan Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo telah memberikan kewenangan pelayanan mengambil, membawa dan membagikan komuni kudus dari gereja pada umat yang ada di rumah masing-masing. Hanya sebatas anggota rumah, dan prosedur untuk itu secara detailnya akan disampaikan oleh tim gugus COVID-19 Paroki Taman Galaksi. Yang membawa dan juga menerima harus memiliki dua hal yang saya sampaikan berikut ini. Pertama, mengimani bahwa hostia yang dibawa itu adalah sungguh-sungguh Yesus Kristus, dan karena itu harus penuh hormat. Maka akan ada banyak tata cara untuk mengambil, untuk membawa dan membagikannya. Namun yang penting di sini adalah sikap hormat dan iman yang harus dimiliki oleh kita, baik yang mengambil maupun yang menerimanya di rumah. Bahwa yang kita terima ini adalah Yesus seperti yang kita terima di dalam gereja pada waktu misa. Mengapa harus kita mengimani, menghormati? Karena kita percaya
dalam Ekaristi Kudus lewat konsekrasi, hosti dan anggur sungguh-sungguh diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, atau Kristus sendiri hadir secara utuh. Yang kita terima lewat komuni adalah kita terima Kristus secara utuh. Demikian juga yang disimpan di dalam tabernakel adalah Kristus secara utuh. Maka yang dibawa dari gereja kepada umat yang ada di rumah itu adalah Kristus secara utuh. Oleh karena itu, sikap iman dan hormat kita harus sungguh-sungguh diperhatikan dan dijunjung tinggi, baik oleh yang membawa dan juga oleh kita yang menerima di rumah. Bila kita mengikuti panduan-panduan ini, saya yakin harapan kita dan kerinduan kita untuk bersatu dengan Kristus secara utuh lewat komuni kudus akan terpenuhi sekalipun kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Karena sampai saat ini kita belum tahu nanti sampai kapan situasi ini berlangsung. Sementara kerinduan umat untuk menerima komuni sudah sekian bulan, 8 bulan, 9 bulan, bahkan 10 bulan. Menanggapi situasi itu, Uskup Keuskupan Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo bersama timnya mengeluarkan kebijakan ini hanya untuk situasi ini. Dan selanjutnya seperti apa, kembali kita akan mendengar kebijakan Keuskupan Agung Jakarta, terutama ordinarisnya adalah uskup. Menghormati dan mengimani kehadiran sakramen Maha Kudus itu ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan saat ini. Pertama dari Paus Yohanes Paulus II yang saat ini sudah menjadi Santo Yohanes Paulus II. Beliau dalam suratnya Dominice Sene mengatakan, gereja dan dunia sangat membutuhkan penghormatan terhadap Yesus yang hadir dalam komuni kudus atau dalam Ekaristi Kudus. Paulus itu meminta kita supaya sungguh memberikan penghormatan, dan beliau tidak hanya meminta kita, tapi sungguh-sungguh ia melaksanakannya, menghargai, mengimani, dan sangat menghormati Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, dalam tubuh dan darah. Maka tidak heran kita melihat orang kudus yang paling tepat adalah Paus kita ini. Inilah satu contoh dan teladan yang Paus ini berikan kepada kita, dan saat ini baiklah itu menjadi contoh dan teladan untuk kita tiru, sehingga Ekaristi Kudus, Hosti Kudus yang kita bawa dari gereja, kita antara para anggota umat di rumah, juga anggota umat di rumah yang menantinya sungguh menaruh satu iman dan hormat yang besar pada Yesus yang datang mencari kita, memenuhi kerinduan dan juga harapan kita untuk memperoleh keselamatan. Yang kedua adalah Santo Antonius Padua. Semua tahu tentang orang kudus ini. Namun saya mau tunjukkan satu kisah tentang penghormatan beliau terhadap sakramen Maha Kudus. Pada tahun 1224 di Prancis Selatan, ada satu bidah yang sungguh-sungguh tidak menghormati dan menghargai agama Kristen, termasuk tidak menghormati Yesus yang sudah dikonsekrir dalam Hosti Kudus. Orang kudus ini diutus untuk datang meyakinkan bidah itu di Albi untuk orang-orang Katari. Sesudah bersoal jawab macam-macam, mereka selalu dikalahkan oleh Santo Antonius Padua supaya mereka sungguh percaya dan yakin tentang hadirnya Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Akhirnya orang-orang sesat itu atau ajaran sesat itu membuat taruhan dengan Santo Antonius Padua. Sekarang kita buat taruhan. Kalau engkau katakan bahwa baik manusia maupun binatang tunduk dan hormat terhadap Yesus dalam sakramen Maha Kudus, dibuktikan. Kita akan mengadakan percobaan atau pertaruhan.
seekor keledai kita masukkan dalam kandang selama 3 hari, tidak diberi makan dan minum, dan sesudah hari ketiga kita akan keluarkan. Kalian akan membawa rumput yang hijau dan Anda membawa sakramen Maha Kudus. Kita lihat apakah keledai itu akan menghormati Yesus dalam sakramen Maha Kudus, atau dia akan langsung melahap rumput hijau yang sudah tidak dimakan selama 3 hari. Santo Antonius menyetujui tawaran mereka. Lalu seekor keledai dimasukkan dalam kandang selama 3 hari, tidak diberi makan dan minum. Dan pada hari ketiga orang-orang datang bawa rumput hijau yang indah bagus, yang tentu saja sangat dinantikan oleh keledai yang sudah lapar. Begitu keledai dikeluarkan, Santo Antonius membawa monstran berisi hosti kudus yang berarti kehadiran Yesus, dan seorang membawa daun hijau berdiri sampingnya. Dan apa yang terjadi? Keledai itu berlutut menghormati sakramen Maha Kudus dan tidak menghiraukan rumput hijau yang ada di sampingnya. Dengan ini bidah di Prancis Selatan itu semuanya bertobat, percaya pada gereja Katolik kembali, dan sungguh-sungguh menghargai dan menghormati sakramen Maha Kudus. Artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Jika binatang aja menaruh hormat dan iman terhadap sakramen Maha Kudus, apalagi kita yang sungguh-sungguh menjadi muridnya, orang-orang yang ditebusnya dan dicintainya. Ia rela wafat di salib, memberikan pada kita tubuh dan darahnya sebagai santapan kita. Maka sudah selayaknya kita sungguh menaruh perhatian, mengimani dan menghormat sungguh-sungguh Yesus Kristus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus. Yang ketiga adalah Santa Teresia dari Avila. Beliau juga adalah seorang kudus yang sungguh-sungguh menghormati sakramen Maha Kudus. Teresia dari kanak-kanak Yesus yang saya maksudkan, bukan Teresia. Sejak kecil dia memiliki kerinduan untuk menerima komuni kudus, dan begitu menerima komuni kudus ia katakan, saat ini saya sungguh-sungguh melebur di dalam Yesus, dan Yesus secara utuh hadir dalam diri saya. Dan lewat iman dan penghormatan ini ia sungguh-sungguh membawa banyak orang memperoleh keselamatan lewat cara hidupnya, penghormatannya pada Yesus. Maka harapan saya adalah para pelayan komuni yang dari keluarga mengambil Yesus dari gereja dan menghantarnya ke keluarga, sungguh-sungguh memiliki sikap dan teladan seperti Teresia dari kanak-kanak Yesus, mempersatukan diri dengan Yesus, menghantar Yesus. Karena itu tolong ikuti panduan-panduan yang sudah diberikan oleh keuskupan, yang akan diteruskan oleh gereja Santo Bartolomeus kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bagaimana mempersiapkan altar, bagaimana harus membawanya, bagaimana meletakkannya, bagaimana menerimanya, dan bagaimana berdoa. Karena kita percaya dan yakin itu sungguh-sungguh Yesus seperti yang diteladankan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya kira ini saja yang saya sampaikan, dan kembali saya mau garis bawahi adalah bahwa yang diutus oleh keluarga untuk mengambil sakramen Maha Kudus dari gereja pada misa offline juga misa online adalah sungguh-sungguh petugas resmi gereja yang membawa Yesus. Sementara Bapak Ibu yang menanti dan menerimanya di rumah adalah sungguh-sungguh menerima Yesus yang hadir secara utuh. Dan ini hanya berlangsung pada situasi pandemi COVID-19 ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak menimbulkan lagi banyak diskusi dan cerita di antara kita tentang cara ini untuk memenuhi kerinduan hati kita bersatu dengan Yesus, menerima komuni di rumah kita, dilayani oleh anggota keluarga kita. Bila anggota keluarga tidak ada yang memenuhi syarat, maka akan disampaikan cara-cara tertentu untuk menerima, baik itu
dari prodiakon atau petugas-petugas atau pelayan-pelayan di lingkungan. Saya kira ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk pengertiannya, untuk hormatmu dan imanmu pada Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Sekian, terima kasih.